Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau online di rumah masing-masing. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selamat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam marilah kita selalu sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mempelajari sedikit demi sedikit, satu ayat demi satu ayat. Insyaallah ini temanya tentang ibadur rahman atau ciri-ciri hamba Allah yang maha rahman, yang maha kasih sayang, maha pengasih. Jadi kita selama ini mengaku-ngaku sebagai hambanya Allah. Apakah betul? Paling tidak dari ciri-ciri salah satu ini kita akan mereview salah satu ciri sebagai hambanya Allah seperti apa, yang maha rahman, yang maha kasih sayang. Kita selama ini sombong kali ya. Kita sombong mengaku, siapa Anda? Saya orang Muslim, saya hambanya Allah. Apakah betul? Kita seringkali menunjuk-nunjuk, wah dia itu orang kafir, dia tertutup hidayahnya dari Allah, atau istilah-istilah lain. Tapi apakah kita menunjuk orang lain kafir tapi diri kita sendiri itu tidak kafir? Nah, maka banyak sekali indikator yang menunjukkan bahwasanya apakah kita pantas, kita layak disebut hambanya Allah. Paling tidak mari kita belajar bersama-sama. Saya pun belum pantas rasanya mengaku-ngaku sebagai hamba Allah yang sejati, tetapi paling tidak saya dengan kamu semua kita bersama-sama belajar satu demi satu. Maka dari itu di part 1 ini kita akan belajar sedikit. Saya akan mengambil contoh dari salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Furqan ayat 63. Nah, ini kita gunakan komputer atau software Microsoft Word yang sudah saya install dengan Quran Kemenak. Nanti kamu bisa belajar pakai ini, bisalah kita baca-baca Al-Quran atau mencari ayat Al-Quran kemudian ditulis dalam Microsoft Word, kemudian kita print atau kita hafalkan juga bisa di situ. Oke, kita akan membaca. Saya minta tolong bacakan. Jadi kita pakai media atau kita pakai teknologi itu dengan di jalan yang benar. Kita pakai untuk belajar, untuk ngaji. Oke, kita cari surah Al-Furqan itu di surah keberapa ini? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Surah ke-25. Ke-25 kita lihat. Oke, ini website resmi dari Kementerian Agama, jadi insyaallah kita terhindar dari kebohongan atau ini. Kita belum klik tadi. Kita minta internetnya sedang lambat. Oke, kita langsung loncat ke ayat 63, ada di bawah. Oke, jadi kita jangan diperbudak dengan teknologi, tapi kita memperbudak teknologi. Jadi saya ingin memperbudak komputer ini, suruh baca. Ayo baca dulu surah Al-Furqan ayat 63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Oke, mungkin kalau tidak kedengeran bisa kalian coba-coba sendiri sambil
latihan membaca Al-Quran melalui media online. Kadang-kadang kalau mungkin kamu buka mushaf Al-Quran agak-agak males, jadi oke lah, bisa pakai HP atau pakai laptop sembari online. Oke. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun Adapun hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih Ar-Rahman, itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, ini di sini jahil, oke, kita ulas lagi nanti, dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan qalu salama, mengucapkan salaman. Oke, saya ingin sedikit mereview. Oke, kita besarkan biar kelihatan di layar kamu. Wa ibadur rahman, dan ini dicirikan dalam Al-Quran hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu yang pertama nih, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Oke, yang mana orang-orang yang berjalan di muka bumi, atau contohnya berjalan, ya kita ambil globalnya adalah kita berjalan menjalani skenario kehidupan, menjalani kehidupan, mengarungi bahtera kehidupan dengan apa? Rendah hati. Jadi kita perlu sadar bahwasanya kita itu tidak boleh sombong, kita tidak punya apa-apa. Ya, kita bisa melihat dengan mata. Siapa yang memberikan mata? Allah. Kita bisa mendengar suara ayam tetangga dengan telinga. Siapa yang ngasih telinga? Allah. Kita bisa berjalan dengan kaki. Siapa yang memberikan kaki? Allah. Maka pantaskah kita sombong? Ya, patutlah kita harus rendah hati. Rendah hati bukan kita kemudian merendah, kemudian diinjak-injak, tetapi tidak. Kita kutip hadis dari riwayat Muslim, man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Oke. Jadi orang yang tawadhu atau rendah hati itu tidak kemudian jadi rendahan, tetapi justru dengan rendah hati itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan orang yang takabur, orang yang sombong, itu akan dibenamkan, justru akan terinjak nanti pada saatnya, karena energi untuk sombong itu banyak sekali. Capek kita sombong, suatu ketika yang kita sombongkan habis atau hilang, apalagi yang akan kita sombongkan, percuma kan. Oke, ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil, oke lah kalau kalian sebut teman-teman yang jahil itu teman-teman nakal. Oke, orang-orang yang nakal. Tidak hanya tentang perkataan, tapi juga perbuatan, bullying dan sebagainya. Atau mungkin ya dimusuhi, baik kita bersalah ataupun tidak. Ataupun juga jahil di sini banyak diartikan sebagai orang-orang yang bodoh. Jadi dia tidak tahu apa sih, dia nggak kenal sama kita, tapi tiba-tiba aja menyerang kita dan sebagainya, atau dijahati oleh orang lain lah, siapapun itu. Tetapi kita qalu salama, mengucapkan salam. Jadi kita menyebarkan salam itu tidak melulu assalamualaikum dan sebagainya, tetapi adalah menyebarkan salam. Qalu salama, mengucapkan salam itu adalah mengucapkan yang menyejukkan, mengucapkan yang memberikan ketenangan, memberikan keselamatan bagi orang lain. Jadi tidak kemudian kita dimusuhi balik memusuhi. Kita punya hak memang, tetapi kalau mau dicap sebagai ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang Maha Rahman, maka kalau kita diserang, kita dihina-hina, kita dijelek-jelekkan atau yang lain sebagainya, kita tidak kemudian kita tidak kemudian
menyerang balik mereka, counter attack, tapi qaulu salama. Ya, pertama maafkan diri sendiri, kemudian maafkan orang lain, dan balaslah dengan perkataan yang menyejukkan, yang lebih baik dari mereka. Ya, apalagi kalau kita tidak diserang, kita tidak dijelek-jelekkan dan sebagainya, tetapi justru kita menjelekkan orang lain, menyerang orang lain tanpa sebab yang dibenarkan, maka kita jauh dari ciri-ciri atau sifat-sifat ibadur rahman. Oke, terkait dengan perkataan-perkataan ini, saya jadi ingat surah Al-Qasas. Ayat tadi saya catat ayat 55 Al-Qasas. Oke, oh ini surah ke-28 ayat 55. Coba kita lihat. Ini cukup mudah, ini tinggal tampilkan saja. Oke. Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum. La tabtaghil jahilin. Nah, ini agak nyambung. Oke, nyambung dengan ayat yang tadi ibadur rahman. Jadi apabila mereka atau ibadur rahman itu mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling, tidak menanggapi, dan berkata, urusan kami, ya urusan kami, urusanmu, urusanmu. Salamun alaikum, semoga selamatlah kamu. Justru kita tidak mendoakan, oh moga-moga kamu masuk neraka, moga-moga kamu celaka karena kamu sudah menjahati saya, tetapi tidak. Justru kita mendoakan, semoga kamu selamat dunia akhirat, lisanmu selamat, perbuatanmu selamat, cukup saya saja yang tersakiti, orang lain jangan sampai tersakiti. Nah, kemudian di dalam hatinya itu mereka tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Ya, udahlah, tinggalkan saja, tidak usah tanggapi, nanti mereka capek sendiri kan. Kalau orang memusuhi, nyatanya kita kalau berbuat negatif itu energinya terkuras banyak sekali. Tapi kalau kita berbuat yang positif, insya Allah justru energi itu akan tambah kepada kita yang positif, tambah terus, energi kita akan menguat. Itu adalah kekuatan dari Allah. Kamu harus kuat. Oke. Kemudian ada lagi di surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Oke, kita lihat. Ini kalau mau 2 ayat atau lebih bisa tambah lagi. Oke, tampilkan. Oke, kita mau berbudak teknologi sekali lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan langsung artinya saja. Oke, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Oke, otomatis tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Itu tadi, bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Jadi orang jahat itu, satu, kalau kita tidak kuat, ya tinggalkan saja, sudah, tidak usah tanggapi. Atau kalau kamu siap, udah, dibalas dengan yang lebih baik. Dan ya, orang lain jahatin kita tapi kita membaikin dia, insya Allah suatu ketika dia akan jadi teman yang benar-benar baik, teman-teman yang setia. Dan itu akan jadi amal yang luar biasa bagi kita, pahala bagi kita, karena mampu menginsafkan dia walaupun satu hal dari dalam kehidupan dia. Dan insya Allah kita berbuat baik, berbalik ke kita akan lebih baik, seperti itu. Dan sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang bersabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, tadi seperti yang saya katakan, kalau tidak kuat, nek ora kuat ya tinggal ngopi. Nek kuat misalnya, ya sudah, kita didik mereka, bukan didik ya, apa ya, kita temani mereka, kita tuntun bareng-bareng. Kita juga mengaku bukan orang yang baik, bukan orang yang benar, tapi bareng-bareng bisa jadi lebih baik, bisa bareng-bareng menuju jalan yang benar. Nah, itu proses, semua itu adalah proses supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sabar dan juga mempunyai keuntungan yang besar, yaitu apa? Di dunia tadi, tambah teman yang lebih baik, dan keuntungan yang lebih besar di akhirat adalah
Insya Allah kita berdoa semoga bisa masuk jannahnya Allah atau selamat dari api neraka. Oke, oke. Kemudian refleksi dari saya adalah sudahkah kita mencirikan sifat ibadur rahman itu? Paling tidak satu, kita berjalan, kita hidup di dunia itu, sudahkah kita tawadhu atau masih sombong? Yang kedua adalah sudahkah kita berkata-kata yang baik walaupun dijahati orang lain, atau kita masih menjadi hater bagi orang lain? Hater kita banyak, tapi setidaknya hater-hater itu ya kalau ndak kuat tinggal ngopi. Kalau misalnya Anda kuat, sudah bisa menjadi orang yang sabar, atau paling tidak berproses, oh ya saya ingin jadi orang sabar. Oke, kita temani mereka, semoga bisa jadi teman-teman kita yang lebih baik. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di part 2 dan selanjutnya. Yang terakhir, mohon like, subscribe, dan share-nya barangkali kalau dirasa bermanfaat, dan like kalau teman-teman suka. Kalau tidak suka bisa dislike, tidak apa-apa. Dan kemudian saya minta komentar, saran, dan kritiknya yang membangun. Semoga channel ini bisa lebih bermanfaat di kemudian hari dan terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, tsumma astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.